Yang pertama adalah kita akan melakukan cek terlebih dahulu ya sampai kita melakukan pendalaman terkait dengan landing page yang telah teman-teman buat ya, tentunya menggunakan Google Site. Yang kedua adalah teman-teman semuanya, nanti kita akan melakukan pembagian kelompok untuk UTS Kenapa nanti sama? ya. Seperti itu teman-teman Web semuanya. dev. Hilmi, Iya Pak, maaf Pak. bocor Hilmi. Maaf. Iya maaf maaf Pak. Nah, teman-teman semuanya nanti kita juga akan pembagian kelompok ya terkait dengan UTS nanti. Jadi nanti UTS teman-teman semuanya pengerjaannya tidak dalam bentuk individual ya, tapi pengerjaannya dalam bentuk kelompok. Kelompoknya bagaimana Pak? Nanti akan saya yang melakukan pengacakan teman-teman semuanya terkait dengan nama-nama teman semuanya. Nanti kita lakukan acak secara live seperti itu. Nanti juga terkait dengan UTS-nya akan saya berikan kisi-kisinya teman-teman semuanya ya. Apa saja nanti yang bisa teman-teman semuanya lakukan dan juga kerjakan seperti itu. Lalu teman-teman semuanya ya, yang jelas nanti UTS-nya itu kita akan melakukan yang namanya pembuatan project ya, project pembuatan website tentunya. Namun harus disesuaikan dengan kebutuhan dari UMKM teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Nanti kita akan jelaskan secara mendetail setelah saya melihat tugas dari teman-teman semuanya. Di sini Eka dan juga Rivaldi sudah memberikan tugasnya kepada saya. Nanti akan di-share terlebih dahulu ya dari teman-teman semuanya terkait dengan penugasannya seperti itu. Nanti teman-teman yang saya panggil tolong untuk dipresentasikan terkait tugasnya ya. Tolong dijelaskan kalian membuat website apa, lalu dijelaskan websitenya itu isinya ada apa saja dan lain sebagainya. Seperti itu. Jangan lupa diawali dengan salam dan diakhiri dengan penutup ya. Semuanya saya tidak bisa untuk melakukan cek terhadap semua mahasiswa yang ada ya. Tapi nanti mungkin ada nama-nama tertentu yang akan saya panggil teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Rivaldi lalu Eka apakah sudah buka laptop? Sudah Bapak. Rivaldi sudah juga? Ya sudah, Pak. Oke. Nanti untuk mahasiswa yang saya panggil, tolong webnya kamu buka lalu kamu share screen ya. Paham ya Eka dan Rivaldi ya? Ah, Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Yang pertama, teman-teman semuanya, untuk teman-teman semuanya, di sini saya harap semuanya sudah mengerjakan websitenya ya. Sudah semuanya belum, Rivaldi Eka? Kalau Gak dari usah kelas berebut. D udah semua Pak. Kelas A, Rivaldi, Kelas A ada beberapa, Pak. beberapa Ada yang berapa? belum atau gimana? Ya. Beberapa ada yang belum masukin linknya. Oke, Saya udah remind sih. oke, baik. Kita akan mulai dari kelas A terlebih dahulu ya, teman-teman semuanya. Nanti untuk mahasiswa yang saya panggil agar menjelaskan terkait dengan websitenya. Lalu Rivaldi jangan lupa untuk di-share screen nanti ya. Saya mau ke Viola, Fadia, Wahyudi. Iya, boleh pakai suara saya terdengar. Terdengar Viola, silakan. Silakan Rivaldi dibuka. Oke, baik, saya mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua dan juga kalian selaku dosen pengampu mata kuliah Web Management. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sites yang saya buat. Jadi inspirasi saya membuat sites ini karena kebetulan mama saya juga membuka uh, pre-order makanan. Jadi ini dibuat based on uh, kejadian yang ibu saya lakuin. Jadi di bagian ini aku ambil temanya tuh kayak warna-warnanya putih, pink, terus ada ungu-ungunya gitu karena um, aku ngerasa
Velas Kitchen kan pakai nama aku sendiri. Jadi lebih gede aja gitu. Terus di bawahnya boleh di scroll kok. Nah, untuk di bagian ini ada menu-menu yang dijual, yaitu ada alasannya tiramisu, alfredo, fudgy brownies, fish and chips, sama cheesecake. Boleh di scroll. Oke, jadi di bagian bawah itu saya kasih link to place your order, itu isinya adalah Google Form untuk pemesanan makanannya. Nah, di bagian bawah itu ada testimoni dari makanan yang dijual, dan juga di background belakangnya dikasih foto pasak. Nah, di bagian bawahnya itu ada tulisan Velas Kitchen, terus alamatnya, dan juga email. Di bagian paling bawahnya ada Instagram, TikTok, Shopee, dan juga maaf, boleh ke bagian ininya yang di atas kanan. Kalau ada link yang bisa dibuka sekalian ya Viola ya. Oh, baik Kak. Ke bagian menu Kak. Oke, di sini ada penjelasan menunya. Jadi di bagian atasnya ada menu items, explore our exquisite range of premium pasta and dessert. Nah, di bawahnya ini ada deskripsinya. Lalu di bagian bawahnya lagi itu ada gambar makanannya sama kayak yang di page form tadi. Sama ada juga linknya. Boleh dibuka kan linknya yang di bawahnya itu. Oke, jadi ini untuk formnya kurang lebih seperti ini. Ada nama, terus nomor telepon, sama pilihan yang mau diorder. Di bagian bawahnya ada jumlah pesanannya. Misal mereka milihnya lebih dari satu menu, itu ditulis seperti contoh yang udah ditampilkan. Lalu ada catatan tambahan, misal uh, nggak mau rasanya pedas, atau masal boleh dipisah seperti itu. Boleh di back lagi. Iya, lanjut order. Oke, jadi ini aku bikin kayak tentang background dari Velas Kitchen sendiri. Jadi berawal dari bunda aku yang suka masak, lalu dia kembangin resepnya dan juga jadi dijual ke halayak, maksudnya kayak ke umum gitu. Sebenarnya awalnya tuh bunda aku sendiri tuh suka masak, terus dia suka bikin makanan, terus akhirnya coba saudara-saudara, terus akhirnya berawal tuh dijual ke saudara dulu, lalu ke teman-teman, lalu sebenarnya kami sendiri belum tumbuh aja, jadi kita belum sebesar itu. Cuma untuk orderan alhamdulillah memang banyak, karena banyak misal dari perusahaan atau kayak dari acara-acara gitu suka order. Boleh di sekolah. Di bagian bawahnya juga masih sama, ada karangan sama sosial media. Misalnya buat ini karena aku tuh bingung Pak mau buatnya pakai apa, karena kan pasti banyak banget yang punya ide-ide bagus. Terus karena saya bingung, akhirnya saya buat sendiri. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik Viola. Berarti di sini kamu sekalian untuk membuat website untuk mama kamu gitu ya? Iya, kurang lebih belajar sih Pak, karena sebelumnya ini pertama kali saya buat site, jadi mungkin agak masih kurang Pak. Oke, baik. Good, Viola. Ini sebenarnya Viola ini udah mengerjakan setengah dari UTS-nya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti cari yang lain ya UMKM-nya berarti.
Oke, bagus Viola, bagus banget tadi websitenya terkait dengan pemilihan warna dan lain sebagainya. Nanti kita coba akan buka bersama-sama tentang color pattern ya. Jadi bagaimana teman-teman semuanya bisa untuk memilih warna sesuai dengan keinginan dan warnanya nggak nabrak teman-teman semuanya. Nah, color pattern ini sebenarnya tidak hanya digunakan dalam website, tapi sebenarnya color pattern ini kalau kalian nih yang wanita, contohnya kalau kalian kadang bingung gitu kan pilih kerudung warna, contohnya kalian pakai kerudung warna merah. Lalu kalian bingung nih ini bajunya harusnya warna apa? Itu pakai color pattern itu ada rumusnya teman-teman semuanya seperti itu. Jadi kalian nggak akan bingung nih. Selama ini kan cewek itu kadang-kadang bilang di aduh saya nggak punya baju nih padahal bajunya kan 2 lemari gitu kan. Tapi bilang masih nggak punya baju karena kadang-kadang kebingungan. Ini harus pakai warna apa? Itu sebenarnya pakai color pattern bisa teman-teman. Nanti kita akan coba cek ya. Lalu selanjutnya saya mau ke siapa nih? Nazwa Zarina. Maaf Pak untuk Najwa tadi izin saya lagi di RS Pak. Oh, oke, sakit ya Nazwa ya. Ya. Selanjutnya saya mau ke Raffi Putra Ramadan. Ada? Raffi ada Raffi? Nggak ada Raffi? Coba ke Iza, ada Iza. Ada Bapak. Ya, silakan Iza. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Iwan. Sebelumnya saya Iza Faiza izin menjelaskan tentang Google Sheet yang saya buat. Ini tentang The Florist. Kenapa ngambilnya ini? Karena akhir-akhir ini saya lagi tertarik dengan apa namanya buket bunga-bunga yang lagi seneng sama bunga-bunga yang berbunga-bunga. Nah, sebenarnya The Florist ini itu yang ambil dari nama saya sendiri. Nah, tapi kayak tujuannya itu kita ini eh, apa toko bunga yang hadir sebagai penghubung perasaan gitu. Cara mengungkapkan perasaan dengan menggunakan bunga gitu. Di sini juga di awal itu ada tagline-nya yaitu keindahan yang berbicara dari hati. Nah, di sini itu kenapa ada tombol pesan di sini itu yang menghubungkan langsung ke WhatsApp kami gitu. Nah, di sini ada singkat tentang The Florist itu atau sedikit apa namanya tuh eh, sedikit notes yaitu ada sedikit kata-kata yang mana itu bunga adalah seni penghubung perasaan berawal dari kecintaan yang mendalam pada keindahan alam dan seni merangkai. Lalu kami hadir untuk menjadikan bahasa bunga sebagai cara paling elegan untuk mengungkapkan isi hatimu. Nah, boleh di scroll itu selanjutnya ada produk-produk unggulan kami yang mana itu ada buket bunga, terus juga bunga untuk pernikahan, bunga papan dan bunga hiasan di meja. Boleh di next itu selanjutnya ada kenapa sih harus memilih kami gitu. Di sini juga kita apa ya memberitahu bahwa bunga kita ini segar dan langsung dari petani langsung. Terus juga pengirimannya itu cepat dan aman. Lalu untuk yang merangkai itu juga udah ahli dan berpengalaman dan kita juga bisa custom order sesuai keinginan. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada testimoni pelanggan eh di mana ini sebenarnya ya jujur ini cuman karangan aja. Ini dari Reno Jakarta dia pelanggan yang ngasih kado buat pacarnya itu katanya pacarnya seneng waktu dikasih. Terus
Waktu itu kita juga menyediakan promo kalau misalkan order by website itu diskon sampai 10%. Nah, pesan sekarangnya juga itu tombolnya itu bisa langsung menghubungkan ke WhatsApp eh, kami. Boleh dilanjut lagi? Nah, di sini juga ada pilihan beberapa paket. Itu ada Eternal Love Bouquet, terus ada Fresh Morning Arrangement, terus ada Sweet Anniversary Bundle. Itu juga ada, kita menyediakan beberapa paket juga. Nah, terus di akhir kita memberikan apa namanya tempat eh, toko toko hayalan kami di mana. Itu sebenarnya rumah saya sih, Pak. Nah, jadi boleh di next di bawah yang kunjungi kami di sini. Ya itu dan terakhir di bagian bawah saya menyantumkan eh sosial media, tapi itu hanya tulisan aja sih Pak, nggak bisa dipencet. Jadi let's be friend and follow us at the Floris ID. Terima kasih. Cek cek. Iza, apakah sudah dipresentasikan? Sudah Bapak. Oke, maaf tadi saya telepon dulu sama dosen dari ini ya PAP, jadi saya tadi nggak nyimak. Sorry, sorry, sorry. Tadi kamu bikin website apa, Iza? Saya bikin website tentang Floris Bapak, toko Oh, bunga. Floris, toko bunga itu Iya. eh ini apa inisiatif kamu sendiri atau inspirasi dari mana sih kamu bikin toko bunga? Soalnya jarang-jarang loh. Oh, sebenarnya itu berawal dari ketertarikan saya akhir-akhir ini lagi suka bunga sih Pak. Jadi makanya saya terinspirasi dari situ untuk membuat eh, website tentang toko bunga. Ya, ya kalau misalkan ada ya, kalau kebetulan jadi ya alhamdulillah Pak. Oke, good. Bagus ya, Iza. Oke, selanjutnya saya mau ke mungkin sekitar dua orang lagi ya dari kelas A ini ya. Abdullah Rifki, ada? Abdullah Rifki ada nggak? Rifki. Nggak ada ya, Abdullah Rifki ya? Rivaldi. Iya Pak, seperti tidak ada di Zoom. Oke, tandain ya, Rivaldi ya. Iya Pak, baik Pak. Nanti di form 06-nya tolong kamu tandain ya, Rifki ya. Lalu selanjutnya siapa ya? Shakira, silakan. Rivaldi maksud ditandain itu bukan ditandain dimerahin ya, tapi alpa. Iya Pak. Ya, kasihan temen yang nggak hadir sekali masa langsung di blacklist. Nggak gitu ya, tapi ditandakan, ditandai tidak hadir aja gitu, bukan ditandai di blacklist ya. Shakira ada? Ada Shakira? Ada nggak Rivaldi? Sebentar Pak, saya cek dulu. Nggak ada ya? Kalian soalnya baru kelas juga ya, apa gimana sih? Iya Pak, tidak ada di Zoom Pak.
Kalian baru selesai kelas sore atau gimana? Kalau dari kelas A tadi ada matkul jam 1 sih, Pak. Jam 1. Harusnya sih udah di rumah ya. Ditandain juga ya, Rivaldi ya. Coba deh saya absen aja deh sekalian daripada bingung saya. Sekalian di ini ya di absen ya Rivaldi, kamu cek nanti ya formnya ya. Iya, Yang Pak. pertama Kayla, ada Kayla, Hadir, Bapak. Stella, ada? Stella tidak ada Stella? Stella ada tapi off cam dan tidak konfirmasi ke saya. Stella, cek cek. Rifki, ada nggak Rifki? Rifki yang tadi izin bukan sih? Review tadi yang nggak ada, Pak. Nggak ada ya Yang Rifki ya, izin oke. off, Pak. Cut Desyanti, Hadir, Pak. Gofari, Hadir, Pak. Adelia, Adelia ada? Tidak ada juga? Tidak ada, Mas, berarti, Pak. Oke. Sebetulnya gini deh, saya nggak mau eh, membuang-buang waktu teman-teman yang lain ya untuk absen. Rifki sama siapa lagi tadi? Eka, tolong di screenshot dong Zoom hari ini. Nanti kalian tandain sendiri aja ya, yang nggak hadir ya. Baik, Pak. Screenshot sekarang aja deh. Iya, Pak. Di sini ada 4 ini ya, ada 4 tempat nih, ada 4 slide ya. Di screenshot aja dari mulai slide pertama sampai di keempat ya. Nanti yang tidak ada di slide itu silakan ditandai untuk dialfakan ya. Sudah, Pak. Kecuali nanti kalau anaknya ada izin, contohnya kayak sakit Pak atau apa, bilang anaknya suruh langsung ke saya ya untuk ngechat ya. Oke, baik. Sekarang saya mau ke kelas B dulu deh ya. Kelas B. Oke, saya mau pertama ke siapa ya? Gina Kalisa. Ada Gina? Ada Pak, Eka boleh minta tolong di share screen nggak? Soalnya laptop aku lagi bermasalah. Oke, Aman-aman, Gina. silakan Gina. Oke, jadi buat website landing page yang saya bikin, ini website untuk ngebantu orang-orang yang mau start jadi content creator. Buat di headernya ada ngambil elemen dari orang yang lagi bikin konten, terus headline itu stop dreaming about making content, start doing it. Jadi kayak call to action untuk berani memulai bikin konten. Nah, terus subheadline-nya ada Your simple no stress guide to start the right gear and finding your voice so you can start creating with confidence today. Sebenarnya ini websitenya selain untuk bantu orang-orang yang mau mulai, juga lebih kayak encourage supaya mereka beneran berani untuk bikin konten. Nah, nama website itu Start Bright. Terus tagline utama kita itu adalah easy way to be a content creator. Boleh tolong scroll ke bawah, Eka. Nah, terus untuk kelanjutannya, kita tuh sebenarnya ini sekalian mau sekalian
selain bantu dari sisi ngasih guidelines ke orang-orangnya, di sini juga ada tagline lagi tadi yang sebelumnya, you have a million ideas but technical stuff feel overwhelmed. You probably ask yourself what should do. Nah, terus kita arahin ke produk-produk utama yang biasa dibutuhin sama content creator pemula. Nah, ada 3 starter kit yang diperluin. Jadi ada mikrofon wireless, mini lighting, sama tripod. Nah, di foto itu saya linkin ke Shopee gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ngeklik, dia bakalan ke Shopee. Boleh tolong diklik salah satunya aja ya, Kak, ke gambarnya. Kamu buat berapa page, Gina? Saya baru bikin 2 page aja sih, Pak, tapi Oke, good. boleh balik Lanjut. lagi, Kak, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus scroll lagi ke bawah, maaf. Terus habis itu langsung call to action-nya. Jadi rencana saya mau bikin community, karena kalau ngejelasin di website itu biasanya kurang jelas ya. Nanti bikin community-nya kayak semacam di Telegram sama broadcast WA gitu. Terus ini ada button-nya di bawah, join the beginner creator community, sama itu ada link sosmed-sosmed, tapi sosmednya masih belum bener-bener di linkin ke sosmed yang dibutuhin sih. Cuma nanti di join beginner creator community ininya mungkin ada grup Telegram. Terus untuk page satu lagi itu page history. Boleh tolong diklik, Kak. Tapi ini juga masih fake gitu sih, Pak. Jadi ceritanya fiksi gitu. Kalau misalnya saya bikin website dan jadi content creator kurang lebih kayak gitu. Oke, baru 2. Oke, lanjut ke home. Berarti sudah sampai ke akhir ya, Gina? Atau ada yang mau dijelaskan lagi? Ya, sudah sampai akhir, Pak. Baru 2 page. Oke, good. Di sini kamu buat website untuk jadi platform content creator atau bagaimana, Gina? Saya buat website buat kalau konten creator yang mau mulai terus bingung mulainya dari mana. Jadi sebenarnya ini landing page-nya ngearahin ke community konten creator pemula gitu, Pak. Oh, oke. Good. Ini unik ya, Gina ini. Berarti kan Gina ini punya ketertarikan sebenarnya terkait dengan hal ini ya. Karena Ya, biasanya betul, Pak. kalau hanya untuk formalitas mengerjakan tugas, biasanya ya udah nggak jauh dari makanan, minuman, dan lain-lain gitu loh. Tapi kamu buat seperti ini, itu udah bagus ya. Lalu di Oke, sini makasih ya, Pak. page-nya di sini ada 1, 2, 3, ada 3 page. Oke, good. Oke, Gina, terima kasih. Selanjutnya, saya mau ke Natalia Willy Harto. Hadir, Pak. Oke, silakan Natalia. Kenceng banget suara Natalia ya. Pak. Nggak apa-apa Natalia, lanjut. Silakan. Nah, ini pasti ada yang seperti ini nih di setiap kelas tuh ya, yang memang membuat website untuk idolanya ya. Ini boyband apa, Natalia? Ini Treasure, Pak. Jadi ini tuh agensinya dari YG Entertainment. Nah, dia itu adanya Blackpink, kalau nggak tahu. Oke, lanjut. Silakan, Natalia. Selamat malam semuanya. Di sini saya mau presentasiin terkait website yang udah saya buat. Yaitu saya buat tentang Treasure. Boleh di scroll. Boleh di scroll ya, Kak. Nah, di landing page ini saya masukin poster yang baru dirilis. Jadi Treasure itu baru buat album namanya Love Goals. Boleh di scroll. Ya, di sini saya masukin LP terbarunya, yaitu ada di Paradise, dan bisa di scroll lagi.
boleh di scroll. Nah, di sini saya masukin cover albumnya, terus ada tulisan listen on and buy now, dan ini bisa dipencet, boleh dipencet yang di listen on. Nah, di sini jadi albumnya itu bisa didengerin di Spotify, YouTube, Apple Music, Melon, dan Jenny. Semua link ini aktif. Terus di bagian buy now-nya boleh dipencet lagi. Oke, jelasin dong, Natalia, gimana caranya untuk bikin itu ke teman-temannya? Bikinnya itu pakai yang Apa ya di namanya? teks, terus bisa masukin link. Terus bawahnya lagi kan bisa masukin teks lagi ya, buat kayak link ke bawah gitu, bisa masukin beberapa link. Terus Oke, dari beberapa link itu dimasukin linknya lagi, kayak gitu. oke, itu namanya toggle, Natalia, ya. Iya, iya, Oke, lanjut, betul. silakan. Nah, di bagian ini tuh ada beberapa album yang aktif dijual, kayak ada Locus dan lain-lainnya. Ini ada judul-judulnya juga. Ini dibuatnya pakai carousel. Ya, boleh di scroll. Nah, selanjutnya ini ada profile dari Treasure itu sendiri. Terus bisa dipencet di bagian member profile-nya. Nah, di bagian member profile ini ada profile dari masing-masing member Treasure. Nah, terus di sini ada 10 member. Treasure-nya itu ada 10 member, dan masing-masing dari nama-nama member ini linknya itu aktif, bisa dipencet. Boleh dipencet mungkin salah satunya aja. Nah, dari profile ini tuh ada profile masing-masing member, kayak nama, stage name, nama asli, posisinya, tahun lahir, dan nationality mereka. Sebenarnya saya mau tanya, ini jelasin landing page aja atau boleh page yang lain? Boleh page yang lain juga, Natalie. Tadi kamu di profile ada subnya apa aja tadi? Oh, subnya Di tuh profile, personilnya ya? iya, ada profile masing-masing member. Oke, itu cowok kamu senyum-senyum di belakang kamu. Apa geleng-geleng? Boleh di, Nggak dianggap cowoknya. boleh dilanjut ke bagian album. Nah, di bagian album ini tuh ada album yang masih aktif dijual. Jadi yang masih dijual itu kira-kira ada 4 album. Mungkin boleh dipencet aja salah satunya. Nanti ini linknya itu mengarah ke website untuk beli albumnya. Oke, ini boleh balik lagi. Nah, selanjutnya itu ada page new release, boleh dipencet. Nah, di bagian page new release ini itu ada album yang baru dirilis sama Treasure. Boleh di scroll ke bawah. Di sini ada uh, cover albumnya, terus di scroll lagi. Di sini itu ada poster dari nama-nama tracklistnya, dan ada uh, siapa yang buat lagunya dan sebagainya. Boleh di scroll. Scroll lagi. Nah, di sini saya cantumin music video, dan ini tuh linknya aktif mengarah ke YouTube. Oke, selanjutnya di tab music, boleh lanjut. Di tab music ini saya masukin semua album yang dari awal debut sampai sekarang, yaitu ada kira-kira 14 album, dan ini linknya aktif juga. Mungkin boleh salah satunya dipencet di gambarnya. Nah, dari linknya ini itu mengarah ke playlist YouTube-nya. Oke.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Natali, salam ke pacarnya ya. Atau belum? Terima Apa kasih. belum pacaran? Oke, baik. Satu orang lagi. Atau mungkin ada satu orang yang mau langsung mengajukan dirinya untuk mempresentasikan websitenya. Silakan kalau ada yang mau. Daripada ditunjuk, mendingan saya aja nih yang presentasiin karena website saya, karena saya pengen orang-orang lihat website saya gitu. Siapa? Ada yang mau nggak? Silakan kalau ada yang mau. Saya boleh deh, Pak. Wah, siapa tuh? Ayu Mukti dari kelas Ayu. kopi. Ayu dari kelas A atau B? Dari kelas A boleh, Pak. Enggak, kamu dari kelas A apa kelas B? Oh, maksudnya dari kelas A. Oh, kamu dari kelas A. Iya. Oke, silakan Ayu. Oke, saya izin mulai ya, Pak. Silakan. Selamat malam, Bapak Ikhwan dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ayu Mukti, ingin mempresentasikan web yang sudah saya buat kemarin. Jadi di sini aku buat web yang memang pasaran banget ya tentang kopi, tapi di sini aku punya maksud tersendiri kenapa aku buat kopi ini yang sebenarnya pengen bisa aku pengen bikin kopi namanya Brew and Chill, dan dimana tuh dia punya tempat yang bisa buat untuk menikmati kopi, tapi juga bisa buat sambil chill gitu loh, kayak santai sama teman, sama keluarga, atau sama pasangan. Nah, yang dimana cafe yang nanti saya buat ini punya kayak beberapa kelebihan. Yang pertama itu ada disajikan dari biji-biji kopi pilihan. Jadi tidak usah diragukan lagi dari kualitasnya, tapi kita tetap bisa jual dengan harga yang murah. Nah, selain itu, kan biasanya kalau misal ngopi doang nggak enak nih kalau nggak ada temennya ya. Di sini kita menyediakan ada snack, yang dimana snacknya itu kita ada yang asin dan ada yang gurih, ada yang manis juga. Nah, selain itu, pasti kalau misal kalian ada ngerjain tugas atau pengen meeting di kafe-kafe gitu kan, pengen tenang suasananya, terus juga gak nggak pengen berisik gitu. Nah, makanya kita di sini ada nyediain musik, tapi musiknya itu bukannya kayak jedak-jeduk atau bukan musik DJ yang ngeganggu ketenangan gitu, tapi kita bener-bener musiknya tuh yang menyesuaikan. Misal di siang itu enaknya di play lagu apa gitu. Nah, selain itu ada comfortable seating, yang dimana di sini tuh ada banyak pilihan bangku sesuai pilihan kalian. Kayak kalian lagi butuh untuk apa nih? Untuk kayak cuman lihat-lihat pemandangan atau gimana gitu. Kalau misalnya yang di contoh ini biasanya tuh banyak ditemuin kalau view-nya emang lagi bagus ya. Jadi kalian butuh tempat duduk yang emang lebih tinggi buat lihat view-nya gitu. Nah, kalau misal nanti kalian untuk nugas, biasanya itu yang ada senderan di punggungnya biar kalian bisa lebih nyaman. Boleh tolong di-scroll? Nah, ini untuk pengenalan kopinya sendiri. Jadi tuh Bro and Chill Cafe itu hadir untuk memberikan pengalaman ngopi yang berbeda. Nah, biasanya tuh kalian kan kalau misal ngopi, apalagi Gen Z sering banget kan kayak pengen ngopi tuh alasannya nugas, padahal sebenarnya lagi kangen kopi gitu kan. Nah, terus juga di sini kita ngedesainnya tuh dengan interior yang hangat, layanannya ramah, terus kualitas yang premium rasanya. Terus juga kami ingin menjadikan tempat kopi ini tuh ya sebagai favorit kalian, kayak ibarat tuh ya kalian bisa pulang ke sini untuk tempat kalian ngerjain tugas, tempat kalian meeting atau rapat organisasi dan sebagainya. Boleh tolong di scroll. Nah, lalu di sini ada contoh suasananya. Kenapa didesain kayak banyak dari kayu-kayu seperti ini? Karena lebih kelihatan estetik, tapi dia tuh nggak yang norak atau yang keramaian, tapi justru ini tuh sebagai tempat fotoable banget buat Instagram, di post di Instagram atau di TikTok gitu-gitu kan. Dan biasanya banyak Gen Z yang emang tertarik buat berkunjung ke salah satu coffee shop itu pasti karena tempatnya bagus dulu kan, kayak tapi kalau misal rasanya nggak enak kan kayak ya udah
cukup sekali kan. Tapi kalau misal ada salah satu dari keunggulannya kayak tempatnya bagus nih bisa buat kayak foto-foto atau ngadain acara itu kan pasti orang bakal balik lagi juga gitu. Boleh di next, di scroll. Nah, di sini juga kita ada menu bestsellernya. Yang pertama itu dari Americano. Biasanya kan Americano itu terkenal kayak kopinya yang terlalu pahit atau gimana. Nah, tapi tuh di sini kita bisa request nih, semau seberapa sih pahitnya. Kayak biasanya kan tingkat kesetresan orang tuh berbeda-beda ya. Ada yang kayak lagi putus cinta atau kayak yang lagi cuman stres karena banyak tugas. Nah, jadi nanti bisa disesuaikan nih, pengen seberapa pahitnya sih dari kehidupan atau masalah yang lagi kalian rasakan gitu. Boleh diklik Kak, sorry. Di sebelahnya menunya. Nah, di sini juga kita ada krombolon lagi. Nah, di sini ada kromboloni yang dimana kan di mana-mana nih lagi hype banget ya matcha, makanya saya di sini nyediain hanya 2 varian biar orang tuh nggak terlalu bingung nih kalau lagi milih kayak kalau kebanyakan opsi kan kita juga kayak kelamaan kan pasti di kasirnya kayak yang mau yang mana ya rasanya gitu. Jadi di sini aku lagi ngambil yang lagi hype aja, yang itu matcha sama ada coklat di sini. Boleh next menu. Nah, di sini juga ada cappuccino yang dimana kita tuh apa ya namanya? Bukan desain, apa ya namanya ini? Pokoknya kita hias dengan keunggulan dari barista-baristanya masing-masing. Boleh di next kayak Kak gambarnya. Lalu di sini yang baru itu ada namanya beef pastry, tapi kita pakai toppingnya itu dari coklat dan karamel. Jadi kan tadi ada disebut mix dari asin dan gurih manisnya snack ini kan. Jadi di sini ada yang baru yaitu beef pastry, tapi kita pakai topping karamel. Jadi biar yang orang nggak terlalu suka asin itu ada kecampur manisnya gitu. Boleh di scroll ke bawah. Nah, lalu di sini ada link order here yang dimana nanti kalau diklik itu bakal masuk ke dalam Gform yang ada dari cafe shopnya itu sendiri. Boleh tolong dibuka Kak. Order here. Nah, jadi di sini ada Gform-nya sendiri. Nanti kalau kalian udah pilih nih, misal nama customer-nya siapa, table number-nya berapa, terus juga di sini ada pick your order drinks, terus ada yang snacks, terus juga di sini ada opsi payment-nya mau pakai apa dari debit, kredit, dan berbagai macam m-banking itu ada semua. Nah, di sini tuh ada extra notes, misal kayak less sugar atau kayak tadi americano-nya pahit banget ya gitu. Boleh kembali ke web, Kak. Terus di sini ada alamat. Kenapa aku ngambil pengen banget nyiptain coffee shop itu di Gading? Karena di Gading itu titik pusat Jakarta Utara. Kayak orang mana sih yang nggak tahu Gading gitu loh. Jadi kayak Mall Kelapa Gading itu kan bener-bener lumayan cukup terkenal ya. Jadi alamatnya pun gampang ditemuin gitu. Terus juga di sini ada email dari coffee shop kita sendiri dan di bawah ini terakhir ada dari our social medianya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ayu Mukti. Kayaknya Ayu ini yang benar-benar passionate banget ya di kopi. Kelihatan ya sampai bikin foam. Saya jadi ingat mungkin sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu ada mahasiswa saya juga dia ini passionate juga di kopi sampai-sampai dia itu ngambil side job sambil kuliah untuk jadi barista seperti itu. Kalau nggak salah dia ini entah anak Pemdik juga, entah anak Bistik, pokoknya antara dua ini ya. Jadi dia tuh bikin web tentang coffee shop juga seperti itu. Dia sambil jadi barista, kalau nggak salah karena udah lulus deh dia seperti itu ya. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan melakukan pembagian kelompok ya terkait dengan proyek UTS ya. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu terkait dengan UTS-nya. UTS kita teman-teman semuanya adalah project ya yang dimana nanti dalam melakukan pembuatan projectnya teman-teman akan membuat sebuah website ya dari beberapa platform atau dari 2 platform ya. Yang pertama adalah dari Google Site, yang kedua adalah dari Wix.
Untuk Wix itu nanti akan kita pelajari ya, nanti akan saya kirimkan video rekaman saya teman-teman semuanya karena memang cukup mudah, bahkan lebih mudah dari Google Site untuk Wix itu. Ya, karena kurang lebih dia sama ya cara pengerjaannya. Dia cuma di drag and drop, dan bahkan kalau di Wix itu dia bisa pakai AI teman-teman semuanya untuk buat websitenya. Nah, teman-teman semuanya, tugasnya adalah silakan teman-teman semuanya buat website, namun websitenya itu bukan untuk perusahaan ataupun usaha yang bersifat imajiner. Jadi usahanya itu benar-benar harus usaha real yang ada dan UMKM, teman-teman semuanya. Seperti itu ya, usahanya itu adalah usaha real dan UMKM. Tidak boleh kayak saya mau bikin website untuk Coca-Cola, Pak. Enggak, itu nggak boleh ya. Benar-benar websitenya itu untuk keperluan UMKM, teman-teman semuanya, seperti itu. Nanti akan saya kategorikan ya. Nanti ada beberapa kategori, contohnya ada makanan, minuman, kecantikan, elektronik, lalu ada apa lagi? Otomotif dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semuanya nanti akan saya undi ya, siapa yang akan mendapatkan makanan, siapa yang akan mendapatkan minuman dan lain sebagainya. Lalu ketika teman-teman semuanya sudah kebagian, contohnya nih kelompoknya si Iza, kelompoknya Iza ternyata kebagian minuman, ya udah cari UMKM yang menjual minuman Iza. Contohnya ya udah UMKM-nya adalah penjual makan minuman teh oolong ataupun penjual teh pinggir jalan, itu boleh nggak Pak? Boleh ya. Lalu jangan lupa buatlah foto seestetik mungkin, karena yang saya kehendaki dan yang saya nilai adalah UMKM dengan foto yang tidak menyomot dari Google, teman-teman semuanya. Ya, silakan teman-teman semuanya untuk membuat foto sebagus mungkin. Boleh difoto lalu nanti diedit, boleh. Ya, tapi kalau langsung dari Google diambil, contohnya nih Iza, UMKM-nya adalah teh olong, lalu Iza langsung cari di Google untuk foto tehnya, itu nggak akan saya nilai ya, dan saya langsung gagalkan. Itu gampang kalau sekarang nyari seperti itu kan, tinggal pakai Google Lens, udah ketahuan tuh ya itu dari Google atau bukan fotonya. Seperti itu ya. Lalu teman-teman semuanya, nanti silakan teman-teman semuanya masukkan beberapa hal di websitenya terkait dengan beberapa hal yang digunakan dalam dalam proses eh, advertisement ya, ataupun pengiklanan ya, seperti strong point dari UMKM-nya itu apa, dia menunya ada apa saja, ya, lalu alamatnya di mana, kontaknya berapa dan lain sebagainya. UMKM-nya harus real, teman-teman ya. Jangan UMKM yang tidak real. Seperti itu. Jadi nanti di websitenya saya mau teman-teman semuanya selain landing page ada page lainnya. Nah, page lainnya itu isinya adalah tentang dokumentasi teman-teman semuanya ketika teman-teman semuanya membersamai UMKM tersebut, ataupun ketika teman-teman semuanya melakukan observasi terhadap UMKM tersebut. Paham ya? Seperti itu. Jadi ini page lain. Di page lain itu ada namanya, umpamanya menunya adalah dokumentasi observasi. Nah, itu jadi nanti ada foto teman-teman semuanya beserta dengan UMKM-nya. Seperti itu ya. Nah, nanti akan saya undi teman-teman semuanya terkait dengan pembagiannya. Lalu untuk nama-namanya nanti juga akan saya undi juga. Jadi teman-teman semuanya tidak perlu susah-susah untuk membuat kelompok. Nanti akan saya langsung buatkan nama-namanya teman-teman semuanya. Sekarang langsung saya buatkan ya. Oke. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan teman-teman terkait dengan UMKM ini? Ya, silakan. Saya mau nanya Pak, untuk kelompok jumlahnya berapa Pak? Nah, ntar saya akan sesuaikan dengan jumlah mahasiswanya ya. Seperti itu. Kita mulai dari kelas A dulu deh. Kelas A ada berapa orang, Rivaldi? Kelas A ada, bentar, ada 48 Pak. Ada 48 ya. Kalau satu kelompok ada sekitar berapa orang ya? Kira-kira yang enak ya. Kalau 48 berarti kalau satu kelompok itu ada 4 orang, berarti sekitar 12 kelompok ya. Iya. Betul ya, Rivaldi ya? Itu ada.
Oke, nggak apa-apa. Berarti sekitar 12 kelompok deh untuk kelas A. Lalu untuk kelas B ada berapa orang, Eka? Kelas B itu ada 49 orang, Pak. 49. Kalian banyak banget ya. Ini kalian kalau dua kelas terus turun ke jalan gitu ya. Wah, disangkanya orang mau demo kalian ini. Ramai banget ya. Banyak banget. Luar biasa teman-teman semuanya. Kenapa nggak dibikin 3 kelas aja ya, PM begini? Ini ada angkatan bawah, Pak, yang ngambil mata kuliah semester 5. Oh gitu. Oke, Ah, oke, oke. Oke, saya akan buat dari kelas A dulu ya. Saya akan undi dulu dari kelas A. Pas A ini ada Kayla, Stella, Muhammad Rifki ya, betul nggak, Rivaldi? Iya Pak, betul Pak. Oke, saya akan share screen dulu biar nanti teman-teman semuanya tahu ya kalau ini benar-benar tidak disetting sama sekali ya. Tidak seperti pengaturan skor itu ya. Timnas yang apa tuh yang Liga Liga 2 apa Liga berapa tuh yang tiba-tiba hilang. Nih, ini ya. Oke, saya copy lalu saya buka dulu deh nih asisten saya. Perintah dari daftar nama berikut, buatlah kelompok secara acak terdiri dari sebanyak 12 kelompok ya. Sebanyak 12 kelompok. Oke, tolong di screenshot Rivaldi. Kelompok 1 ini ya, Kayla, Marsha, Rajwa, Bilkis, Mumtaz, Syakira, Ayu, Mukti. Kelompok 2 ini, Stella, Esteria, Siti Nurila, Farel, Viola. Lalu kelompok 3, Rizky, Rastania, Amelia, Melani. Kelompok 4, ini ya, Cut Desayanti, Ai, Dinda, Marcelia. Terus kelompok 5 ada Gofari, ya. Yang pertama Firda, Taki, Febrianti. Kelompok 6 ada Adelia, ada Arik, ada Seva, dan juga Tiara. Sudah, Rivaldi? Sudah Pak. Kelompok 7 ada Rivaldi, Nazwa, Buenelo, Hafifah. Lalu kelompok 8 ada Meisya, Rangga, Nizia, Yonanda. Lalu kelompok 9 ada Amanda, Nabil, Viana, Nurul. Kelompok 10 ada Naila, Raffi, Abdullah, Rifki, Iza. Kelompok 11 ada Dini, Rafani, Erza, Alwan. Kelompok 12 adalah Nafa, Yaser, lalu Nuku, dan Aurel. Sudah di screenshot, Rivaldi? Sudah Pak. Oke. Lalu kita akan spin dulu ya. Untuk kategorinya. Tolong dicatat ya, Rivaldi. Kategorinya yang pertama adalah kalian mau kategori secara luas atau spesifik kayak bengkel, salon, barbershop gitu. Atau kategorinya ya udah otomotif, cantikan gitu. Masukkan dong, guys. Ya lebih secara luas aja Pak. Tapi kalau spesifik takut nggak nemu gitu Pak. Oke, ya udah. Otomotif, kecantikan, apalagi gadget,
Lalu setelah gadget ada umpamanya pendidikan. Pendidikan itu bisa les privat gitu ya. Lalu ada lagi minuman, makanan berat, makanan ringan, kesehatan. Ada saran lagi? Silakan. Passion, Pak, passion. Fashion, boleh. Ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada lagi? Tidak ada? Olahraga, Pak. Olahraga, betul. Kalian emang bisa nemu UMKM olahraga di mana? Toko olahraga ada ya? Banyak Oh Pak, iya. banyak Pak. Oh Biasanya. ya, toko olahraga, tempat untuk sewa ini ya, sewa apa? Thrifting, Lapang. thrifting gitu. Iya, sewa lapangan, lapangan padel gitu ya bisa ya. Oke, sip. Yaudah ini aja deh. Teman-teman semuanya, beberapa kriteria itu boleh lebih dari satu kelompok, ya. Seperti itu. Contohnya olahraga ada 2 kelompok, 3 kelompok boleh. Namun harus beda tempatnya, jangan sama. Ya, saya akan dimulai dari kelompok 1. Tolong dicatat ya, Rivaldi ya. Kamu on cam terus aja, kamu on mic terus aja Rivaldi biar gampang saya tektokannya. Iya, Pak. Oke, saya spinning dulu 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 minuman. Kelompok 2 kelompok 2 minuman juga. Ini kalau kelompok 3 minuman juga, minuman saya hapus langsung nih. Kelompok 3 kelompok 3 gadget. Kelompok 4 kelompok 4 otomotif. Kelompok 5 kesehatan. Kesehatan itu bisa tempat terapi, bekam, klinik, ya, seperti itu ya. Kelompok 6 kelompok 6 gadget. Kelompok 7 kelompok 7 minuman. Tadi minuman udah berapa kelompok? 3 ya? 3, Pak. Oke, Eka tolong dicatat ya. Ini minuman saya hapus nanti biar pas kamu saya masukin lagi minuman. Oke, Pak. Lanjut. Kelompok berapa sekarang, Rivaldi? 7 ya? 7 udah. 8, Pak. 8. Kelompok 8. Kelompok 8 kecantikan. Tadi kelompok 8 ada siapa? Wah, cocok sini ya. Rata-rata cewek ya. Kelompok 9. Kelompok 9 pendidikan. Kelompok 10. Kelompok 10 otomotif. Otomotif udah berapa? Otomotif udah 2, Pak. Oke, pokoknya yang udah 3 kasih tahu saya ya. Iya, Pak. Kelompok 11. Olahraga, kelompok 11.
Kelompok 12. Gadget. Gadget udah tiga ya? Udah 3, Pak. Oke, sip. Pas tiga kan itu kan? Udah pas tiga kan? Bukan yang empat. Iya, pas 3. Oke, sip. Oke, dicatat ya, Revaldi. Ini saya masuknya minuman lagi ya, karena ini untuk kelompok kelas B. Kelas B ada berapa orang? Eka, Ada 49, Pak. 49. Berarti sama lah ya, 12 kelompok. Ini bukan, Eka. Betul, betul, Pak. Ada Sita, Adinda, Claudia, betul ya? Betul, Pak. Kita minta asisten saya untuk buat juga. Dari daftar nama berikut, buatlah kelompok sebanyak 12 kelompok secara acak. Oke, dimulai dari kelompok satu. Ada Sita, Natalia, Arsya, Aisyah. Screenshot, Eka. Udah, Pak. Kelompok dua. Adinda, Fauzia, Amanda, Rizky. Sudah? Sudah, Pak. Lalu kelompok tiga. Claudia, Rian, Christian, Malik Ibrahim. Kelompok empat. Damar, Ridya, Taufik, Naila. Kelompok 5, Ibnu, Felisa, Siti, Aprilia, Torik. Kelompok 6, Nurjana, Gina, Mahdi, Emma. Kelompok 7, Dinda, Eka Putra, Aisyah, Johanda. Kelompok 8, Vika, Naira, Miftahul Jana, dan Zidan Nuro. Kelompok 9, dari kelompok 8 ya. Kelompok 9, Hilmi, Gani, Nabila, dan Iwan. Kelompok 10, Tiara, Stella, Zahwa, dan Nurul Izzah. Kelompok 11, Faradila, Felisa, Aditya, lalu Farid Fajri. Kelompok 12, Gina, Anissa, Nabil, Johanada. Seperti itu. Apakah sudah di screen semua, Eka? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Lanjut kita akan undi ya dari mulai kelompok 1 sampai 12. Kelompok 1. Yang sudah 3 nanti kabarin saya ya. Siapa? Kelompok 1 fashion. Kelompok 2. Kelompok 2 kesehatan. Kelompok 3 olahraga. Kelompok 4 kelompok 4 otomotif. Kelompok 5 fashion lagi. Kelompok 5 ya. Fashion berarti udah 2 ya. Iya, Pak. Udah 2. Kelompok 6 kesehatan. Kesehatan 2 ya. Iya, Pak. Kelompok 7 pendidikan. Kelompok 8
Kesehatan. Kesehatan udah 3, Pak. Kesehatan udah 3. Oke, Aman, ini saya termasuk 3. hapus dulu. Kelompok berapa sekarang? 9 ya? 9 ya. Kelompok 9. Passion udah 3 ya? Passion, iya Pak, ada 3. Lalu kelompok 11. 10. 10, Pak. 10. Waduh, makanan berat. Geprek-geprekan nih. Kelompok 10 makanan berat. Kelompok 11. Olahraga. Olahraga 2 ya? Baru ya? Iya, baru 2, Pak. Satu lagi ya? Ah, betul. 12 sudah belum? Baru 12 sekarang, baru mau 12. Kelompok 12. Pendidikan. Oke. Good. Oke, baik. Sudah dicatat? Eka? Sudah, Pak. Oke, baik. Teman-teman, nanti silahkan teman-teman semuanya untuk membuat website untuk UMKM yang teman-teman semuanya lakukan observasi. Ingat, tapi ingat, karena teman-teman semuanya masih belajar, masih membangun portofolio, jangan dikasih harga. Paham? Jangan diduitin ya. Bu, kita bikin website mau nggak tapi bayar ya 100.000. Jangan ya, karena kita kan masih membangun portofolio. Kecuali kalau kalian sudah profesional boleh kasih harga ya seperti itu kan, tapi biasanya kalian ketika nanti UMKM-nya merasa puas biasanya dia nanti minta temennya untuk ini bisa temennya akan menghubungi kalian dan biasanya akan di secara profesional teman semuanya seperti itu ya. Yang kedua teman-teman semuanya, setelah websitenya jadi tolong diikutkan untuk exhibition ya. Nanti kita akan ada international exhibition, silahkan diikutkan ya websitenya di exhibition. Berarti kan tinggal dibuatkan apa namanya posternya saja seperti itu. Nah nanti Eka ketika Eka mengumpulkan tugasnya, yang dikumpulkan adalah yang pertama adalah posternya, yang kedua adalah link websitenya ya Eka dan juga Rivaldi. Jadi nanti masing-masing kelompok itu akan membuat sebuah dokumen Microsoft Word. Di Microsoft Word-nya itu nanti ada yang pertama adalah nama kelompoknya, kelasnya apa, ya kelas A atau kelas B. Lalu nama kelompoknya ada siapa saja. Lalu setelah itu adalah link websitenya apa. Yang ketiga adalah link untuk poster international exhibition-nya, teman-teman semuanya seperti itu. Kalian sudah biasa kan ikut international exhibition? Udah paham belum untuk exhibition ini Rivaldi Putra Eka? Kalau saya belum, Pak. Jadi untuk international exhibition ini ya kalian cukup untuk mengirimkan poster aja. Jadi nanti dari website yang ada kalian buatkan posternya seperti itu ya. Nanti juga akan ada ininya, nanti akan ada broadcast untuk international exhibition-nya seperti itu ya. Lalu disertakan juga nanti di dalam poster itu disertakan yang pertama adalah nama saya dulu ya, nama saya nanti dikasih keterangan dosen pembimbingnya saya, lalu yang kedua adalah mahasiswanya kalian seperti itu. Jadi supaya nanti uh, ketika nanti ada akreditasi, ketika nanti ditanyakan untuk IQ ya, indeks apa namanya itu kumulatif, teman-teman semuanya nanti akan mendapatkan nilai untuk prodinya ya, supaya nanti prodinya bisa masuk ke kategori unggul teman-teman semuanya seperti itu. Karena memang sekarang itu cukup rigid asesor itu teman-teman semuanya ketika melakukan visiting akreditasi ataupun asistensi ataupun asesmen lapangan teman-teman semuanya seperti itu. Ya nanti dimasukkan di dalam posternya. Yang pertama adalah dosen pembimbingnya siapa, yaitu saya. Yang kedua adalah anggota mahasiswanya ada siapa aja seperti itu. Atau nama saya di bawahnya boleh. Yang penting ada nama dosennya di sana seperti itu. Supaya nanti ketika kalian diakreditasi itu akan terlihat oleh asesor seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman semuanya? Silakan Eh, terkait dengan UTS. terkait biar Pak, Kenapa?
terkait deadline-nya Pak. Kan kita Untuk ada utang juga untuk ngulas. Untuk deadline-nya nanti akan saya share ke kalian ya. Saya tolong Rivaldi atau Eka yang chat saya ya. Kira-kira UTS itu sudah kalau nggak salah udah di-share deh sama GPJM. Nanti range waktu UTS-nya itu tanggal berapa, nanti saya pilih tanggalnya. Kita ada utang satu ya, perkuliahan ya. Iya, ada Ada. satu pertemuan Pak yang kurang. Betul, nanti satu pertemuan lagi akan saya share terkait dengan pembelajarannya di menggunakan apa namanya membuat website menggunakan Wix ya seperti itu. Nanti akan saya hubungi para PJ seperti itu. Lalu teman-teman semuanya ya jangan lupa untuk dikerjakan proyeknya seperti itu ya. Jangan lupa teman-teman semuanya boleh untuk memilih, boleh menggunakan Google Site, boleh menggunakan Wix, boleh menggunakan dua platform ini ya teman-teman semuanya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Pak, maaf mau tanya, berarti untuk outputnya itu dua platform itu atau salah satu aja Pak jadinya? Gimana? Maaf, nggak terdengar suara Untuk kamu. UTS-nya itu platformnya pakai Wix sama Google Site atau pilih salah satu aja? Pilih salah satu yang kira-kira menurut kalian itu kalian paling bisa membuat website yang paling bagus. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman yang lain. Ini sih Pak, saya paling sama minta silabus Pak dari kemarin. Belum Oh soalnya. iya, silabus. Oke. Nanti saya download di CRPS ya. Ini karena CRPS juga baru sekitar 3 minggu, 2 mingguan ini nih baru bisa digunakan lagi. Nanti ingatkan saya ya, Eka ya. Baik Pak. Selanjutnya, Rivaldi, ada pertanyaan? Oh, ini sih Pak tadi saya dapat saran ada mahasiswa menghubungi saya kalau misal untuk tugas UTS-nya bisa ini nggak Pak? Maksudnya ini bentuknya kayak emang kelompok kita ngerjain bareng, cuman buat website itu masing-masing gitu Pak. Kalau mau seperti itu juga boleh ya, namun nanti tolong yang dimasukkan ke exhibition cukup satu website saja ya, seperti itu. Contohnya kalian pengen buat, ya udah saya pengen masing-masing boleh. Umpamanya satu kelompok ini sudah janjian pengen buat masing-masing ya udah. Nanti silakan disertakan aja masing-masing di samping namanya. Contohnya Rivaldi apa, Natalia apa, Eka apa seperti itu. Tapi overall hanya satu yang akan saya nilai dan tolong di garis bawah yang dinilai yang mana seperti itu. Seperti pahami nggak Rivaldi? Eh, jadi misalkan tadi kan ini kan seharusnya bentuknya kelompok Betul. ngerjain satu satu kelompok ngerjain satu website gitu. Cuman tadi saya dapat saran katanya ada yang mau bentuknya tetap kelompok, cuman mereka ngerjain masing-masing gitu Pak. Nah itu yang Iya. diambil cuman satu. Yang diambil cuma satu, Rivaldi. Karena kenapa sih alasan saya menggunakan tugas ini untuk kelompok? Yang pertama, untuk kurikulum OBE yang namanya project itu memang harus dilakukan secara berkelompok. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semuanya, ketika nanti teman-teman semuanya membuat website, pastinya kan ini bukan hanya pembuatan website seperti yang kemarin kita cuma bikin aja. Ini kan harus observasi teman-teman semuanya, harus ada dokumentasi dan lain sebagainya. Kalau dikerjakan secara individu malah nanti akan sulit ya. Teman-teman semuanya membayangkan kalian observasi sendiri, foto sendiri gitu kan. Lalu buat website sendiri kalau seperti itu kan malah nggak efektif ya. Tapi kalau mempunyai kelompok, ya kan kalian bisa mendelegasikan. Nanti siapa yang tugasnya untuk memfoto, siapa yang tugasnya untuk dokumentasi, siapa yang tugasnya untuk melakukan wawancara dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke baik Pak. Jadi saran saya kalau memang nggak mau ribet ya udah satu aja gitu. Satu orang satu kelompok satu website. Tapi kalau memang kalian ingin sama-sama udah Pak, satu kelompok ini saya pengen semuanya bikin website ya udah sertakan aja nanti saya tetap akan lihat websitenya seperti itu. Tapi tetap yang di exhibition satu aja yang dimasukin website, jangan semua dari kelompoknya yang dimasukin. Oke baik baik Pak. Paham. Oke, karena di exhibition itu yang melihat bukan cuma orang Indonesia ya, teman-teman. Di exhibition itu yang melihat itu ada orang Kazakhstan, lalu ada orang Brunei, orang Cina, kalau nggak salah ada yang dari Turki juga deh, seperti itu. Jadi nanti ada banyak orang yang melihat. Jadi exhibition itu seperti pameran secara
secara online teman-teman semuanya seperti itu. Nah ini coba saya akan share exhibition ya biar kalian nanti ada bayangan. Jadi nanti yang akan di-share ke kalian itu adalah yang di-share ke luar negeri itu adalah terkait dengan proposal kalian. Dari proposal baru nanti mereka bisa untuk mengunjungi website kalian gitu ya. Ini ya ISC BIM 2024. Ini contohnya ya untuk exhibition tahun lalu ya. Ini saya asal aja. Nah, ini untuk exhibitionnya ya. Jadi exhibition itu seperti kayak pameran, seperti apa ya? Seperti ya pameran, itu pameran tapi dilakukan secara online, seperti itu. Pagelaran ya, pagelaran tapi dilakukan secara online. Mohon izin ya, agak lama teman-teman semuanya. Lama banget ya. Pokoknya intinya dia kalau kalian pernah main Counter Strike ataupun pernah main PUBG, ya dia seperti itu. Jadi dia bisa di apa? Bisa di scroll menggunakan keyboard ya. Biasa A W D ya. Kalau A kan ke kanan, A ke kiri, D ke kanan, W ke atas gitu kan. Ke depan, S itu kan ke belakang. Ya, seperti itu teman-teman semuanya. Ini mungkin emang agak agak lama website ini karena berat banget teman-teman semuanya untuk. Nah, ini ya. Baru 2% lagi. Reseh banget. Kalian pernah nggak buka international exhibitionnya ini FEB UNJ? Ada yang pernah nggak? Belum? Ya, Belum. banget sih. Nanti kalian bisa buka sendiri lah ya. Nanti akan saya kirimkan linknya ke grup biar kalian tuh ada bayangan ya terkait dengan exhibition ini teman semuanya. Ini karena kalau kita tungguin nih sampai jam 9 kita cuma nungguin dia doang ya. Seperti itu teman semuanya ya. Nanti saya kirim linknya ke grup biar kalian bisa cek. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Aditya, silakan. Jadi untuk exhibition itu kita nanti per kelompok itu daftar atau gimana, Pak? Per kelompok daftar satu aja, satu akun untuk exhibitionnya. Oke. Itu berbayar atau gimana, Pak? Exhibition itu gratis, Oke. ya. Exhibition itu gratis, tidak berbayar. Dan nanti kalau kalian itu bagus, posternya, isinya bagus, websitenya, nanti kalian akan dapat penghargaan. Dan penghargaannya ini penghargaan internasional, teman-teman semuanya. Seperti itu. Jadi nanti ketika kalian kerja, kalian bawa penghargaannya itu berlaku, teman-teman semuanya.
itu berlaku untuk ketika kalian masuk kerja. Karena itu penghargaan internasional ya, bukan penghargaan lokal ataupun nasional, tapi itu internasional diakui oleh beberapa negara, teman-teman semuanya. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain silakan. Tidak ada pertanyaan? Sepertinya yang lain sudah turu ya, teman-teman. Oke, baik. Teman-teman semuanya, jika tidak ada pertanyaan, kita akan tutup untuk perkuliahan kita hari ini ya. Nanti kita akan mulai mengerjakan proyeknya, teman-teman semuanya, dari mulai minggu besok ya. Minggu besok silakan teman-teman semuanya melakukan tugas secara mandiri atau pekerjaan proyek secara mandiri, teman-teman semuanya. Seperti itu. Oke, baik. Teman-teman semuanya, nanti Eka dan juga Rivaldi tolong chat saya ya terkait dengan pengumpulan proyeknya. Yang jelas proyek itu nggak akan sekarang dikasih tahu besoknya dikumpulin, nggak, pasti saya akan kasih range beberapa minggu untuk teman-teman semuanya melakukan desain dan juga observasi seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian untuk perkuliahan kali ini ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Silakan dikerjakan proyeknya, silakan di-share juga ya Eka tadi terkait dengan kelompoknya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.